Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi bab 7 deposito. Yang beranggotakan, ya ini Alfian Ananta, MPM 182, lalu Hafid Yunus 183, dengan saya sendiri Sultan Devulo, MPM 202. Lanjut. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang deposito. Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan. Jatuh tempo deposito pada umumnya berkisar antara 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan atau 24 bulan untuk jatuh tempo deposito. Nah, lanjut, Alfian. Saya di sini mengatakan tentang yang pertama, deposito berjangka. Untuk membuka deposito, deposan dapat menggunakan setoran tunai dengan cek, biljet giro, bukti transfer, masuk, wesel atau warkat lainnya yang disepakati oleh pihak bank. Pada prinsipnya, pada saat disetor, warkat tersebut harus sudah efektif, artinya dapat diuangkan. Lanjut. Ini adalah contoh kasus untuk pembukaan deposito. Contoh, Reni membuka deposito berjangka tanggal 31 Mei 2015 dengan nominal 50 juta hingga 18% PA jika 3 bulanan. Bank, untuk banknya Mitra Niaga Semarang, setoran biljet giro MNS sekitar 20 juta. Cek MNS ditarik oleh Sinta sebesar 10 juta. Bank transfer masuk dari MNS cabang Bandung sebesar 10 juta. Kekurangan dibayar tunai pajak bunga sebesar 15%. Lanjut. Contoh kasus untuk pembuka deposito jurnal pada tanggal 31 Mei 2015, rekening Dr. Andris Giro Reni di debit 20 juta, lalu DR Giro Sinta di debit 10 juta, lalu untuk rekening cabang Bandung masuk debit sebesar 10 juta, lalu dari kas sebesar 10 juta masuk debit, dan yang terakhir deposito berjangka masuk ke kredit sebesar 50 juta. Lalu untuk bunga deposito berjangka, dengan menunjuk pada contoh sebelumnya, dengan asumsi deposal mengambil deposito pada tanggal 5 dan pajak bunga sebesar 15% dibayarkan setiap tanggal 10 kepada kantor kas negara, maka pencatatan perhitungan bunga adalah sebagai berikut. Bunga ke-1 pada tanggal 30 Juni atas nama rekening dari biaya bunga di debit sebesar 750, lalu bunga DB harus dibayar masuk kredit sebesar 750. Untuk penarikan bunga pada tanggal 5 Juni, bunga DB harus dibayar masuk debit 750. Hutang PPH masuk kredit sebesar 112.500. Untuk kas dan giro masuk kredit sebesar 637.500. Perlimpahan pajak pada tanggal 10 Juni, hutang PPH sebesar 112.500 masuk debit, dan yang terakhir giro kantor kas negara sebesar 112.500. Lanjut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bunga deposito berjangka, yaitu keterangan bunga kedua
pada tanggal 31 Juli rekening biaya bunga dimasukkan pada debit yaitu sebesar 750. Untuk bunga debit harus dibayar dimasukkan dalam kredit 750. Penarikan bunga pada tanggal 5 Juli. Dari bunga yang harus dibayar yaitu biaya sebesar 750 dimasukkan dalam kredit, dimasukkan dalam debit. Untuk utang PPH dimasukkan ke dalam kredit senilai sebesar 112.500. Untuk kas dan giro dimasukkan ke kredit senilai 637.500. Pelimpahan pajak 10 Juli yaitu dengan adanya hutang PPH dimasukkan kepada debit senilai 112.500. Untuk giro kantor kas negara dimasukkan ke dalam dimasukkan dalam kredit senilai 112.500. Bunga ketiga dan jatuh tempo perpanjangan bunga pada tanggal 31 Agustus yaitu dari biaya bunga dimasukkan ke dalam debit senilai 750. Dari bunga yang harus dibayar bunga dimasukkan ke kredit itu senilai 750. Deposito berjangka reni dimasukkan kepada debit senilai 50.000 dan harus dibayar pada tanggal jatuh tempo sebesar 50.000. Penarikan bunga dan deposito tanggal 5 Agustus. Dari bunga DP yang harus dibayar yaitu senilai 750 dan DP tanggal jatuh tempo 50.000. Pada utang PPH dimasukkan kepada kredit senilai 112.500 dan kas dimasukkan kredit senilai 37.500. Pelimpahan pajak pada tanggal 10 Agustus dilakukan dengan hutang PPH sebesar 112.500 pada debit dan giro kantor kas negara senilai 112.500 pada kredit. Asumsi bulan ke-1 dan ke-2 sudah ditarik nasabah. Keterangan penarikan bunga pada tanggal 31 dari deposito berjangka debit senilai 50.000 dan deposito biaya bunga sebesar 750 pada debit dan dari kas itu senilai 57.650 dan hutang PPH senilai 112.500. Penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Yaitu sebelum untuk set ini untuk sebelum slide selanjutnya yaitu perpanjangan deposito berjangka. Perpanjangan deposito berjangka itu dibagi dua yaitu perpanjangan otomatis dan perpanjangan biasa, namun tidak ada perbedaan dalam pencatatan. Contoh, jika deposito atas nama Reni diperpanjang pada jatuh tempo 31/15 maka bank akan mencatat deposito berjangka lama 50 juta, deposito berjangka baru senilai 50 juta.
penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penalti. Penalti secara umum adalah penalti yang dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. 2. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak. Ketiga, penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Misal, Intan Nawagasi memiliki deposito berjangka di Bank Mitra Niaga Semarang dengan nominal 10 juta dalam waktu 6 bulan, suku bunga 8%. Deposito dibuka pada tanggal 31 Mei 2015, kemudian ditarik kembali oleh Intan Nawagasi pada tanggal 30 Juli 2015. Penalti dihitung dari bunga sebelum pada tanggal sebelum pajak 15%, yaitu nomor 1 bunga deposito 10 juta kali 18% dengan jumlah 150.000. Pajak bunga sama dengan 15% kali 150.000 sama dengan 22.500. Bunga setelah pajak yaitu sebesar 127.500. Penalti 20% kali 150.000 sama dengan 30.000. Bunga deposito yang dibayar bank yaitu senilai 97.500. Dalam ini deposito berjangka dimasukkan dalam debit senilai 10 juta dan biaya bunga dimasukkan dalam debit senilai 150.000 ke dalam debit, dan pendapatan lain penalti senilai 30.000, hutang PPh senilai 22.500 dimasukkan dalam kredit, dan kas senilai 10.957 dimasukkan ke dalam kredit. Yang ini hitungan penalti 20% dari bunga sesudah pajak, yaitu pajak 15. Bunga deposito sama dengan 10 juta kali 18% kali setengah, yaitu dengan jumlah 150.000. Pajak bunga 15% kali 150.000 sama dengan 22.500. Bunga setelah pajak 127.500. Penaltinya yaitu senilai 25.500. Bunga deposito yang dibayar bank yaitu senilai 102.000 dari rekening, yaitu jurnal yang diperbarui ini, yaitu deposito berjangka senilai 10 juta, biaya bunga senilai 150.000 dengan pendapatan lainnya penalti senilai 25.000, utang PPh senilai 22.500, dan kas senilai 10.122.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada selanjutnya, apabila penalti dihitung sebesar 1% dari nominal deposito dan pajaknya sebesar 15%. Untuk pencatatannya adalah yang pertama, bunga deposito sama dengan 10 juta dikali 18% dikali 1 per 12, jumlahnya adalah sebesar 150.000. Yang kedua, pajak bunga sama dengan 15% dikali 150.000, jumlahnya adalah sebesar 22.500. Dan ketiga, bunga setelah pajak ialah
sejumlah sebesar 127.500 untuk penalti sama dengan 1% dikali 10 juta. Jumlahnya adalah sebesar 100.000 dan bunga deposito yang dibayar bank sebesar 27.500. Next, Yan. Perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Nah, contohnya ini deposito berjangka waktu selama 6 bulan, nominal 10 juta, telah dibuka di Bank Mitra Niaga Semarang pada tanggal 31 Mei 2015 dengan suku bunga 18%. Pada tanggal 5 Juni 2015, deposito tersebut dipindahkan ke Bank Niaga. Nah, untuk ini ada lama pengendapan deposito dan alokasi beban bunga di cabang. Lama pengendapan deposito 1 sampai dengan 7 hari, maka alokasi beban bunga ialah sebesar 25%. Sedangkan untuk yang lama pengendapan deposito selama 8 sampai dengan 15 hari, maka alokasi beban bunganya sebesar 50%. Dan untuk yang lama pengendapan deposito selama 16 sampai dengan 21 hari, maka alokasi beban bunga di cabang 5%. Serta lama pengendapan deposito selama 22 sampai dengan akhir bulan, alokasi beban bunga di cabang sebesar 100%. Next, Yan. Nah, ini perhitungan alokasi beban bunga kantor cabang di Bank Mitra. Bunga sebesar sama dengan 10 juta dikali 18% dikali 1/12 dikali 25%, ialah sebesar 37.500. Untuk Bank Niaga Semarang, pajaknya adalah sebesar 15% dikali 37.500, itu sebesar 5.625. Dan untuk pajak setelah untuk bunga setelah pajak bulan Juni ialah sebesar 31.875. Untuk di Bank Mitra lagi, bunga sama dengan 10 juta dikali 18 dikali 1/12 dikali 75%. Totalnya ialah sebesar 112.500. Dan untuk di Bank Niaga Solo, pajak sama dengan 15% dikali 112.500. Total 16.000. Dan itu sebesar 16.875. Bunga setelah pajak pada bulan Juni 2015 ialah sebesar 95.625. Sekian. Nah, ini untuk si bunga di Bank Mitra tanggal 31 bulan 5 2015 akan di sisi debit rekening 10 juta. Sedangkan untuk di sisi kredit ada deposito sebesar 10 juta. Dan untuk tanggal 5 bulan 6 2015 di sisi debit ada deposito berjangka sebesar 10 juta. Di sisi debit juga ada biaya bunga sebesar 37.500. Sedangkan di sisi kredit ada hutang BPH sebesar 5.625 dan PAK cabang Solo sebesar 10.031.875. Di Bank Mitra Niaga Solo pada tanggal 5 dicatat di sisi debit PAK cabang Semarang sebesar 10.031.875.
Sedangkan di sisi kredit dicatat deposito berjangka sebesar 10 juta dan bunga DP yang harus dibayar sebesar 31.875. Untuk pada tanggal 30 bulan 6 2015 di sisi debit ada biaya bunga yang sebesar 112.500 dan biaya bunga DP harus dibayar sebesar 31.875, sedangkan di sisi kredit ada utang PPh sebesar 16.875. Sekian. Yan, next. Pada poin B, sertifikat deposito. Sertifikat deposito diterbitkan atas untuk nilai tunai sertifikat atas unjuk. Nilai tunai sertifikat deposito ditentukan dengan norma sebagai berikut. P dikali 360 dibagi 360 ditambah I dikali T. Keterangannya ialah P sama dengan nilai nominal sertifikat deposito, I sama dengan tingkat suku bunga sertifikat deposito, T sama dengan jangka waktu dalam hari. Nah, contohnya pada tanggal 1 Mei 2015 Diana membeli sertifikat deposito seri A sebanyak 10 lembar, di mana satu lembarnya senilai 10 juta secara tunai pada Bank Niaga Semarang. Jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 20% dan pajak bunga 15%. Dicatat di sini nomor 1 nominal sertifikat deposito sejumlah 100 juta. Dan nomor 2 nilai tunai sama dengan 100 juta dikali 360 dibagi 360 ditambah 0,20 dikali 90%, itu sebesar 95.238.95 rupiah. Untuk yang ketiga, bunga dibayar di muka atau diskonto sebesar 4.761.905. Dan untuk pajak bunga sama dengan 15% dikali 4.761.905 rupiah, yaitu sama dengan sebesar 714.286. Untuk dan nomor 5, bunga bersih yang dibayar oleh bank ialah sebesar 4.047.619 rupiah. Sekian. Nah, untuk jurnal transaksi sertifikat depositonya ialah sebagai berikut. Keterangan penaitan sertifikat pada tanggal 1 bulan 5 2016. Di sisi debit penaitan di sisi debit ada kas sebesar 95.952.381 rupiah. Nah, dan sisi debit juga ada biaya bunga yang dibayar di muka, yaitu sebesar 4.761.905 rupiah. Sedangkan di sisi kreditnya ada utang PPh sebesar 714.286 dan sertifikat deposito sebesar 100 juta. Nah, pada tanggal 1 bulan 6 ada amortisasi bunga, dan di sisi debitnya ada biaya bunga sebesar 1.587.302 rupiah, dan di sisi kreditnya ialah sebesar ada bunga biaya dibayar di muka sebesar 1.587.302 rupiah. Ada pada tanggal 1 bulan 7 2015 ada amortisasi bunga lagi. Di sisi debit ya ada biaya bunga sebesar 1.587.302 rupiah,
Sedangkan di sisi kreditnya ada biaya bunga dibayar di muka sebesar Rp1.587.302. Tanggal 1 bulan 8 2015 ada amortisasi bunga lagi dan penaikan sertifikat deposito. Di sini ada di sisi debit ada biaya bunga sebesar Rp1.587.302 dan sertifikat deposito sebesar 100 juta. Sedangkan di sisi kreditnya ada biaya bunga dibayar di muka sebesar Rp1.587.302 dan kas atau geodiana sebesar 1 juta. Next, Yan.